Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Kesempatan kali ini kita akan mengupdate tentang kebun cabai kita yang sudah berumur 3 bulan. Ini kita ambil video ini tanggal 3 Desember 2022. Sedangkan penanamannya ini kita lakukan pada tanggal 1 September dan 2 September 2022. Jadi ini sudah berumur 3 bulan dengan hari setelah tanam 90 hari ya, sekitar 90 hari. Nah, begini kondisinya. Ini 1 bulan terakhir ini terkena gempuran cuaca yang cukup ekstrim ya. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan. Dan ini kemarin beberapa hari saya tinggal keluar kota, ada beberapa kegiatan. Dan coba kita lihat masuk ke dalam kebun ya, bagaimana perkembangannya dan apa-apa yang harus kita lakukan. Sekalian kita review. Ini saya turun dahulu ya. Ini saya di atas kolam ya, di tembok kolam. Nah, ini dia, kita sudah turun. Nah, seperti ini. Nah, sudah mulai berbuah ya, cukup lebat buahnya. Dan ini adalah lahan bekas tanpa bongkar bedengan, tanpa bongkar mulsa, dan tanpa cabut ajir ya. Hanya kita ganti saja atau kita sisipkan sampingnya ajir yang sudah rusak. Sedangkan yang masih bagus itu tidak kita sisipkan ya. Tentang video itu sudah pernah saya bikinkan. Oh ya, ini video berkelanjutan ya. Kalau rekan-rekan mau melihat proses awalnya, nanti saya tuliskan link di deskripsi bawah ya, mengenai video-video sebelumnya, dari persiapan lahan, dari lahan ini tanaman sebelumnya apa, sampai saat ini. Ada juga umur 1 hari atau 10 hari setelah tanam, atau juga proses penanaman, ada juga 1 bulan setelah tanam dan sebagainya. Nanti saya tuliskan di link deskripsi bawah ya. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Tanaman cabai kita sudah besar-besar buahnya. Nah, ini cukup banyak ini. Nah, ada beberapa kendala ya. Nah, coba kita perlihatkan ini. Nah, ini adalah salah satu lubang tanam yang tanamannya ini terkena kendala ya. Ini kemarin kena busuk batang. Dan itu kita potong saja sekitar 20 cm dari yang terkena busuk batang ya. Nah, batang kemarin di sekitar sini. Lalu kita ambil 20 cm ke bawah, kita potong. Seperti itu. Ini yang contoh terkena busuk batang ya. Karena cuaca di sini sangat ekstrim sekali. Beberapa waktu yang lalu hampir 1 minggu itu full hujan ya. Karena ini kita berada di pegunungan. Nah, ini mulsanya ini karena kita menggunakan lahan bekas ini ya. Itu salah satu kendalanya, busuk batang, dan itu yang kita lakukan. Coba kita lihat lagi. Nah, ini cukup banyak ini buahnya. Ini juga. Wah, ternyata sudah ada yang merah ini. Nah, ini sudah ada yang merah. Umur sekitar 90 hari setelah tanam ya. Ini sudah ada yang merah. Cukup banyak ini buahnya, kita lihat ya. Nah, ini cukup banyak buahnya. Walaupun yang ini mungkin tidak jadi ya, ini ya. Yang V pertama itu ya, karena cuaca ekstrim. Jadi kemungkinan tidak jadinya juga ada. Nah, ini cukup banyak ini.
buahnya. Nah, ini coba kita lihat lagi kendalanya. Oh ya, saya tunjukkan ya. Ini kemarin ada yang terkena layu ya. Layu di sini. Nah, ini. Kalau khusus layu ya, kalau busuk batang tadi kan kita potong. Kenapa kita potong? Diharapkan tunas yang bawah tadi itu, yang kita potong itu keluar tunasnya ataupun keluar turbus baru ya, sehingga lubang tanam tetap ada tanamannya. Tapi ketika sudah layu, baik itu layu fusarium yang disebabkan oleh jamur ataupun layu bakteri, itu kalau saya biasanya saya cabut. Nah, ini sudah sekitar beberapa hari yang lalu ini saya lakukan pencabutan ya. Untuk prosesnya ya, jadi ketika sudah lihat layu, padahal itu cukup banyak buahnya ya, hampir mirip seperti ini ya kemarin ya buahnya ya, hampir mirip seperti itu. Nah, ini di lubang tanam ini layu, lalu saya cabut, saya masukkan dalam plastik seluruh tanamannya itu ya, termasuk akar dan tanahnya itu. Nah, itu terlihat tanahnya agak cekung ke bawah ya, itu karena saya ambil tanahnya juga, saya masukkan ke plastik lalu saya buang jauh. Bahkan dulu pernah saya lakukan proses pembakaran ya, hal-hal yang seperti itu ya, tapi yang kemarin saya buang. Lalu lubangnya ini saya kasih dolomit tapi berupa sarinya. Jadi kapur dolomit itu saya rendam dahulu sekitar 1 malam. Nah, sarinya itu atau airnya itu, rendamannya itu saya kocorkan di sini dan beberapa tempat ini ya. Nah, ini dari sini sampai sana itu. Nah, itu. Lalu sisa rendamannya saya taburkan di sini nih. Nah, ini sisa-sisa taburannya ini ya. Ini cukup banyak ini kemarin saya kocorkan, bahkan ini sudah terkena hujan, ini masih ada bekasnya ini ya. Belum hilang semua. Nah, itu salah satu kendalanya juga. Tadi ada yang busuk batang, ada juga yang layu. Coba kita lihat lagi kendalanya seperti apa. Kemarin itu juga terkena bercak daun ya. Nah, seperti ini. Nah, coba kita perlihatkan ya. Nah, seperti ini. Bercak daun tanaman yang terkena bercak daun seperti ini. Nah, ini sudah mulai berkurang ya. Kemarin cukup banyak. Nah, itu juga itu. Nah, itu kita analisa dulu. Ini bercak daunnya apa? Apakah bakteri, apakah jamur, lalu kita lakukan penyemprotan. Dan jika cukup parah kita lakukan perempelan ya. Karena bercak daun seperti ini cukup beresiko ya. Dia akan mengganggu tanaman dan juga yang terkena bercak daun biasanya bunganya itu akan pada rontok. Coba kita lihat ya. Nah, ini sedikit sekali kan buahnya kan. Karena yang terkena bercak daun biasanya buahnya itu akan rontok. Kita lihat bandingan dengan yang sini sama yang sini. Dia buahnya akan lebih banyak ini karena dia tanamannya sehat. Sedangkan yang ini kemarin terkena bercak daun. Dan ini sudah kita lakukan penanganan ya, dan ini sudah mulai sembuh. Dan ini kita lihat, nah itu bunganya sudah bagus lagi, sudah ada. Kemarin pada saat terkena di bunga-bunganya ini pada bergugurannya itu tidak ada. Nah, itu kendalanya karena musim hujan ya. Nah, ini ada lagi nih kendalanya ini. Kita lihat ini, kita zoom. Nah, ini harus kita lakukan penanganan ini. Nah, ini gosong pada pucuk daun ya. Nah, ini salah satu kendala. Ini banyak faktornya ya. Bisa over insect, tapi kalau saya lihat ini adalah tungau ya. Sepertinya ini tungau. Jadi ada tungau kecil ataupun kutu-kutuan ya yang dia. Nah, ini sini juga ini. Nah, ini yang kita amati ini juga. Nah, tungau ini sering masuk ke ujung-ujung tunas ataupun ujung-ujung tanaman ya, dan dia menyebabkan penyakit seperti ini. Nah, ini nanti akan dilakukan perawatan ya. Atau mungkin saya bikin video khusus ya mengenai bagaimana perawatan ataupun pencegahan ataupun juga penanganan terhadap penyakit-penyakit seperti ini.
Misalnya ini gosong ataupun kendala pada pucuk daun, nanti kita bikinkan juga yang tadi ketika ada yang terkena layu fusarium, ada juga tadi yang terkena busuk batang, layu tadi ya, ada juga layu fusarium, ada layu bakteri. Nanti kita buatkan video mungkin ya, analisisnya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan, obatnya seperti apa. Nah ini seperti ini. Nah ini kita lakukan perempelan kemarin ya, dan perempelannya cukup ekstrim kalau teman-teman lihat. Nah ada video sebelumnya pada umur 1 bulan ini tidak lakukan perempelan ya, tidak ada perempelan. Jadi di sini, nah, di sini tidak terlihat sama sekali banyak transpirasi air, tapi karena curah hujan yang cukup tinggi dan beberapa terkena busuk batang, maka kita lakukan perempelan agar sirkulasi di bawahnya ini bagus ya, ataupun tidak mudah munculnya jamur. Dan setelah kita lakukan perempelan, langsung kita semprot dengan fungi ya, yang agak tinggi agar tidak terkena jamur bekas luka daripada perempelan itu ya. Nah seperti ini. Yang merah baru yang tadi ya kita temukan ya. Nah sekitar sini pada bedengannya ini kemarin terkena banyak sekali busuk batang ya. Nah ini dia di sini ini. Teman-teman lihat ini. Nah ini tanamannya di sini cukup rimbun, atau batang-batang bawahnya rimbun. Yang sini sedikit karena kita potong. Nah ini kita potong-potong ini kemarin. Banyak yang terkena busuk batang kemarin di sini. Nah ini contohnya ya. Nah ini tinggal, nah ini kemarin itu kena busuk batang. Nah ini contoh yang saya tadi omongkan tadi ya. Ini kita lakukan 2 penanaman. Nah ini 2 lubang, ada lubang 2 tanaman. Jadi ketika salah satu terkena layu ataupun busuk batang, masih ada 1 ya. Dan ini tadi yang saya omongkan, ketika kita potong busuk batangnya atas gini 20 cm segini, kita di sini kita potong di sini. Nah ini muncul tunas baru lagi ya, yang ini diharapkan bisa hidup kembali. Ini cukup subur ya, walaupun mungkin agak lambat karena tertutup sinar ya. Nah itu yang saya maksud. Ini barisan sini kemarin cukup banyak yang terkena busuk batang ya. Nah ini kemarin kita potong juga, ini tinggal 1 ini, 1 tanaman lubang tanam kita potong 1 dan sudah terubus lagi itu. Nah, ini yang terkena busuk batang kemarin barisan sini cukup banyak ya, tapi cepat lakukan penanganan sehingga barisan yang sini ataupun samping-sampingnya cukup aman. Nah terlihat sangat rimbun. Yang sini terlihat agak longgar karena ini kemarin terkena busuk batang cukup banyak karena curah hujan yang cukup tinggi ya. Nah, tapi alhamdulillah sudah kita lakukan penanganan dan tidak menyebar kemana-mana. Nah ini sudah ada yang merah lagi ternyata, ini malah 2 ini sini. Nah ini sudah mulai merah, ini 2. Nah ini yang barisan terkena busuk batang, tapi ini terselamatkan jadi tidak menyebar ke sini, dan ini tetap bagus, tidak terganggu pertumbuhannya. Dan kita lakukan penyembuhan di sini dan sudah sembuh, itu sudah mulai normal lagi ya. Nah seperti itu ya review kita mengenai kebun cabai pada lahan bekas tanaman cabai juga. Untuk tanamannya seperti apa bisa nanti saya tuliskan di link di bawah ya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai kebun kita ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantor Info, dan simak terus perkembangan kebun ini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantor Info. Terima kasih.